Halo guys, apa kabar? Semoga sehat selalu ya guys. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran PHP dan MySQL. Ini adalah pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini guys, kita akan mem-PHP admin seperti yang saya katakan pada video sebelumnya. Di sini kita akan mempelajari, pertama adalah setup password, yang kedua adalah cek password dan query dari database melalui shell, dan yang ketiga adalah ubah password dari phpMyAdmin. Oke guys, langsung saja ya guys, setup password. Jadi guys, kita perlu men-setup password apabila kita akan melakukan query ke database. Jadi caranya bagaimana guys? Pertama di sini kita aktifkan XAMPP control panel kita guys. Oke, kita aktifkan ya guys ya. Nah, cara mengaktifkannya, ini kita stop dulu, kita ulangi lagi guys. Ini sudah aktif ya. Kita aktifkan start Apache web servernya. Kedua start MySQL database-nya. Baru setelah itu guys, klik menu privilege, edit privilege, change menu password, dan tekan tombol go. Di sini guys, menu privilege ini kita ngambilnya dari browser. Oke ya, PHP adminnya kita tunggu ya. http localhost php admin guys. Di sini saya sudah setup password database saya. Jadi kalau kalian nanti belum pertama kali menginstal, dia akan kepada phpMyAdmin. Karena saya sudah setup, saya masukkan aja password saya. Nanti kalau kalian belum setup passwordnya, dia harus langsung otomatis ke phpMyAdmin dan melihat database-nya. Oke ya guys, sekarang kita membuat bagaimana seperti ini. Jadi apabila nanti live server, orang tidak bisa menghapus database kita. Jadi sebelum masuk ke control panel yang ini phpMyAdmin, user disuguhkan login dan password. Inilah phpMyAdmin kita guys. Setelah itu dia katakan apa di sini guys? Di sini katanya klik menu privilege. Di sini guys ada menu privilege. Di sini ada menu privilege dari user account ya guys ya. Di sini ada user account, menu privilege. Buka saja ya, kita localhost root, kita edit privilege-nya di sini ya. Edit privilege. Oke, sudah kita edit privilege-nya. Oke. Kita change password guys. Masukkan password kalian guys. Selepas itu tekan tombol guys. Oke, jadi sudah. Setelah kita mengubah passwordnya guys, maka sekarang kita akan pergi ke direktori di mana kita menginstal XAMPP kita. By default dia, kalau kita menginstal XAMPP, dia ada di C. Tapi kalau kamu melakukan customize dan kamu merubahnya ke D, ya kamu mencari file yang namanya exam. Ya, exam ini. Klik di sini, klik phpMyAdmin. Oke. Baru ada di sini nanti namanya config. Kita cari ya guys ya. Config inc.php kita buka pakai Visual Studio Code aja ya guys ya, biar nampak jelas. Di sini guys yang perlu dirubah tidak banyak, cuman hanya dua, yaitu satu yang ini, coba lihat ini setup saya sudah saya rubah dari cookie dan false. Jadi yang dirubah adalah line 19 yang mana itu adalah server type, jadi menjadi cookie. Ini server $i allow no password menjadi
false. Coba ini yang by default dia guys, ini dia config-nya, dia server $i out type itu config dirubah menjadi cookie. Baru yang kedua kita rubah sini adalah ini $CFG server $i allow no password sama dengan true, kita rubah menjadi $CFG server $i allow password menjadi false. Oke ya guys ya, ini saya sudah merubahnya guys menjadi false, cookie false. Sudah saya rubah ya guys ya, settingan saya. Selepas itu guys, kamu langsung save aja ya guys ya. Save, oke. Selepas kita save, ya otomatis kita matikan ya semua apa kita guys ya. XMPP kita matikan dulu guys. Oke. Setelah itu kita hapus cache pada ini, kita hapus saja ya. Kita hapus pada Chrome, kalau kita menggunakan kita hapus historinya dan cache-nya ya. Kita caranya bagaimana? Ya kita buat aja ini setting, oke. Setting. Nah, pada autofill ini guys, ini otomatis maksudnya autofill, otomatis browser akan mengenerate-nya. Nah, di sini ada katanya cookies guys. Clear browser. Nah, ini clear browser, ini kita clear datanya aja guys. Jadi semua data-datanya hilang ya. Oke ya guys, begitu kita close lagi guys, baru kita restart lagi guys ya. Kita restart XMPP control panelnya. Satu ya, ini apa aja untuk web servernya, dua MySQL-nya. Oke. Sekarang bagaimanakah kita mengetahui bahwasanya kita sudah membuat passwordnya kan begitu. Pertama kita ingat ya guys, apa nama password kita tadi ya guys ya. Kita buka shell ya. Oke, kita masukkan. Kalau kita buat MySQL gini ya guys, ini akan error ya. Nah, dia mengatakan access denied for user del localhost using password no. Ini kenapa guys? Ketika kamu menginstal pertama kali XMPP kita, XM, kamu melakukan hal ini, maka otomatis dia connect. Tetapi karena kita sudah men-setup data user dan passwordnya, usernya, nama passwordnya, maka pop-up tampillah kesalahan berikut ini, access denied. Nah, artinya kita dibutuhkan using password no. Dia katakan tanpa password, salah dia, error katanya kalau tanpa password. Maka kita buat MySQL min u, ini ada usernya. By default usernya adalah root. Root adalah kasta tertinggi daripada sistem operasi. Nah, kastanya tertinggi ya, itu root. Nah, dia kastanya yang tertinggi ya. Root min u, root min p. Min p ini artinya password. Enter aja langsung guys. Bisa saja kamu tuliskan password kamu di sini, tapi nanti ketahuan. Nah, kamu enter aja begini ya guys, baru masukkan passwordnya. Enter tambah tanda titik koma ya guys. Oke. Setelah kita begini, dia akan berubah form. Lihat di sini guys, ini tanda pagar ini menyatakan kita adalah root. Ini MariaDB, sekarang kita menyatakan bahwa kita berada pada DB. Nah, kita cek database-nya guys. So database, ada S-nya. So database. Ini adalah nama database kita. Sekarang guys, bagaimana caranya kita sudah bisa connect ke database. Sekarang bagaimana kita caranya guys membuat database? Nah, pertama, anggap ini kita tidak mempunyai database ya. Maka kita create database. Nama database-nya guys, contohnya Samusir ya. Baru tekan enter guys. Oke.
Setelah kita membuat database, nah create nama database-nya ya ini ya guys ya. Oke, kita sudah masuk ke topik yang kedua ya guys ya. Cek password. MySQL menu root. So database. Kita tadi sudah buat create database. Untuk menggunakan database ini kan banyak guys ya nama database saya ini kan. Untuk memilih database-nya, kita menggunakan database yang akan kita gunakan, kita harus memilih database-nya. Contohnya kita menggunakan perintah apa? Use samuel titik koma. Database change itu menyatakan perubahan dari satu database ke database yang lain ya guys ya. Selepas itu kita show tabel. Ini database yang baru sehingga tabelnya nggak ada ya guys ya. Sehingga tabel yang di sini tidak ada. Maka caranya bagaimana? Kita create aja dulu tabel sebagai contoh ya guys. Ini sudah saya buatkan ya. Kamu bisa buat begini. Ini saya apakan aja, kita cepat. Ya, langsung aja, nggak apa-apa, pastekan aja pula. Ini kita buat create tabel ya. Sudah kita buat tadi database create tabel, nama tabelnya. Ini adalah kolomnya ID. Kita buat sini ID ya. ID int integer 10 atau increment, nama varchar 30 not null ya. Kota varchar 30, umur varchar 7. Constraint-nya ini artinya dia kira-kira ciri khas daripada tabel itu. Apa yang ciri khasnya? Kan gitu. Primary key-nya katanya. Primary key-nya adalah kolom ID. Oke ya guys. Kita enter. Setelah itu kita enter. Wah, kenapa salah ya? Mari kita lihat sekali lagi ya guys ya. Apa yang menjadi permasalahan di sini? Kok bisa ada kesalahan ya? Harusnya tidak ada salah ya guys. Sini katanya you have error syntax manual. Oh, ininya ya guys, ada sini kan saya copy paste ada jadi dua ini ya. Kita apakan saja, kita ambil satu-satu guys ya. Biar cantik dia gampang sampai kurung-kurung awal ini. Langsung kamu tekan aja enter ya. Kita pastikan paste enter ya. Kita ambil filenya. Bisa saja kita hapus ininya dulu. Saya lupa menghapusnya. Oke. Selepas itu kita masukkan ini ya guys. Kita copy. Kita pastikan ke sini. Jadi insertnya sudah masuk. Tapi di sini perlu saya lihat primary key-nya ini adalah ID ya. ID. Jadi ID ini dia auto increment. Jadi sistem yang akan menambah dia. Jadi mulai dari angka 1 nanti ya. Jadi kalau kita nanti menginsert data, maka ID ini tidak perlu kita insert value-nya ya. Value-nya tidak perlu kita insert. Jadi yang cukup nama, kota, umur saja ya yang kita insertkan datanya. Bagaimana cara menginsertnya? Ini kan sudah, nanti kita akan lihat ya. Sekarang sudah terinsert. Sekarang sudah data table kita sudah terbuat. Maka kita bisa melihat kolom-kolomnya. Contohnya kita membuat describe ya. Describe adalah untuk describe table ya, kita buat huruf besar menandakan itu perintah describe nama tabelnya sen01. Ini dia ya. Ini lihat ya, ini fieldnya ID, nama, kota, umur. ID-nya ini 10, integer 10. Nah, di sini ada key-nya primary auto increment. Oke. Jadi kalau kamu ingin melihat kolom-kolom pada table
suatu table, pertama kamu harus pilih database-nya ya, baru describe table-nya. Oke. Selepas itu kita akan menginsert. Di sini kita insert, saya sudah apakan ya, guys. Nah, kita buat aja begini guys ya. Sini aja kita insert ya. Oke. Kita pastikan ini ya. Ini kita tidak guna lagi ya. Ke konsol tadi, ke share ini. Kita pastikan ya. Wah. Nah. Oke ya guys. Ini pasti oke. Sebenarnya walaupun ada spasi ya. Coba kita cek ya guys ya. Sekarang kita select bintang from nama table kita send 01 manager. Seria kata kita tadi ada salah ya. Coba harusnya tidak begini ya guys, kita ulangi aja, kita beginikan aja ya guys, kita buat menjadi Benedict ya. Kita buat Benedict sama masuk formatan standar 7 tahun 5 tahun ya. Kita masukkan ya biar menjadi 2 kak database kita. Seharusnya cantik ya guys. Oke, select bintang from send 01. Oke. Salah guys. Select bintang from send 01. Oke ya guys. Ini ya guys ya. Ini rupanya ini dia karena kepanjangan ya guys, maka begini dia. Nah, setelah kita ini menandakan bahwasanya database kita sudah berisi 2, 1 Laurentius Samuelson, 1 Benedict Kasparov ya. Oke guys. Pertama kita tadi sudah membuat database. Kan baru kita pilih database, kan gitu kan. Baru kita melakukan insert data. Setelah kita buat table, kita insert data. Nah, sekarang bagaimana kita untuk describe table tadi sudah ya, scan ya. Bisa saja guys, kita nggak harus select bintang ya. Kalau bintang semua kolom akan dicari ya. Contohnya kita hanya butuh ID dan nama saja. Contohnya bisa aja select ID, nama, from saya biasakan harus huruf besar sini guys, semuanya huruf kecil pun bisa ya. Select ID ini menandakan bahwa select itu adalah perintahnya. Ini ID ini adalah tabel kita ya, kolom-kolom tabel kita. Ya, select ID, salah terus ya guys ya, kom ini ya, bisa ya bang guys. Itu adalah bagaimana kita cara melihat kolom-kolomnya guys ya. Sekarang kita bagaimana menghapus tabel. Menghapus tabelnya kemana? Drop tabel, nama tabelnya, drop tabel, nama tabelnya apa? Sam 01. Tekan enter. Udah. Baru drop database ya, bisa juga drop database.
Ini Samoset ya. Kita tadi buat database apa Samoset kalau nggak salah ya guys. Ya guys. Iya Samoset. Siapa? Oke guys. Sekarang kita akan masuk ke topik yang ketiga ya, subtopik ketiga, merubah password ya guys ya. Untuk merubah password ya kita masuk ya. Ini sudah aktif ya, kita pastikan ininya sudah aktif ya guys ya. Control panel kita, extend control panel kita. Baru http localhost php my admin. Oke, kita masukkan root ya. By system dia root username-nya, tapi kamu bisa mengganti. Tapi dalam hal ini saya tidak menyarankan kamu ganti. Kenapa? Karena di dalam komputer by system root adalah kasta tertinggi kan begitu kan. Masukkan passwordnya. Orang sudah mengenal kalau kamu buat root berarti orang gampang sudah mengenal bahwa itu adalah kasta tertinggi ya. Jadi root itu bisa mendelete, mengedit user ya. Sekarang tadi kita mempelajari ya browser, klik menu pada menu general setting, oke. Sudah tadi kita apain? Sudah tinggal gampang ini menu general setting, change password ya. Kita ganti passwordnya. Oke ya guys, masukkan lagi passwordnya. Oke, klik. Oke guys, sekian dan terima kasih guys. Kalau ada pertanyaan bisa di komen dan share kepada teman-teman yang ingin belajar web programming. Jangan lupa ya guys, subscribe ya guys untuk mendapatkan tutorial-tutorial yang lanjutan. Nah, tutorial yang lanjutan kita akan selanjutnya pada pertemuan ketiga kita akan belajar variabel dan fungsi ya guys ya, variabel dan fungsi. Oke ya guys, thank you. Bye. Bye bye.